Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Firdaus dengan nomor induk mahasiswa 304018164. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan, Kepemimpinan, dan Dakwah yang diampu oleh Bapak Muhammad Faisal Zulzabrudi, STMT, PhD. Jurnal yang saya review berjudul Komunikasi Partisipatif dalam Konteks Kewirausahaan Sosial pada Program Pertanian Padi Organik di Pandeglang. Jurnal ini saya dapatkan dari jurnal.ipb.ac.id. Volume dan halamannya volume 15 nomor 2 Februari 2017 halaman 123 sampai 134 pada tahun 2017. Penulisnya ialah Irfan Dipai Sutowo, Puji Mujono, dan Musa Hubeiz. Reviewernya sendiri adalah saya, Kartika Firdaus dengan nomor induk mahasiswa 340-18164 pada tanggal 17 Oktober 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik individu penerima manfaat dan untuk menganalisis hubungan karakteristik individu penerima manfaat, intensitas komunikasi partisipatif, persepsi manfaat program, dan tingkat kewirausahaan sosial. Sehingga komunikasi partisipatif dalam konteks kewirausahaan sosial dapat digambarkan dengan baik dalam program pertanian padi organik metode SRI atau System of Rice Intensification. Subjek penelitiannya, lokasi yang di Desa Parigi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Populasi yang diteliti dalam penelitian ini ialah individu penerima manfaat atau IPM, program pertanian padi organik metode SRI yang dilaksanakan oleh HATFA. Sebanyak 50 orang IPM sebagai sampel yang dipilih melalui sensus. Metode penelitian 1. Metode penelitian kombinasi atau mixed methods yang merupakan pendekatan penelitian campuran bentuk kualitatif dan kuantitatif yang melibatkan asumsi-asumsi filosofi, aplikasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta campuran atau mixing. Kedua, pendekatan tersebut dalam satu penelitian menurut Creswell 2010. Kedua, analisis statistik menggunakan statistik deskriptif, korelasi Q-kuadrat, dan range Spearman. Yang ketiga, pengelolaan data menggunakan Microsoft Excel 2007 dan SPSS 21. Hasil penelitian 1. Hubungan karakteristik IPM program dengan persepsi kemanfaatan program pertanian padi organik metode SRI. Berdasarkan analisis dengan menggunakan korelasi Q-kuadrat menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan nyata antara karakteristik individu penerima manfaat atau PM dengan persepsi kemanfaatan program. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik IPM pada program pertanian padi organik metode SRI di Desa Parigi tidak berhubungan maupun berpengaruh terhadap persepsi kemanfaatan program satu sama lain. Yang kedua, hubungan intensitas komunikasi partisipatif dengan persepsi kemanfaatan program. Berdasarkan hasil analisis menggunakan korelasi Rand-Spearman, pengubah intensitas komunikasi partisipatif memiliki hubungan sangat nyata pada pi kurang dari 0,01 dengan pengubah persepsi kemanfaatan program. Hal ini mengindikasi bahwa terdapat pengaruh positif dengan melakukan peningkatan intensitas komunikasi partisipatif terhadap persepsi kemanfaatan program pertanian padi organik metode SRI di Desa Parigi. Yang ketiga, hubungan intensitas komunikasi partisipatif dan persepsi kemanfaatan program dengan kewirausahaan sosial. Berdasarkan hasil analisis didapat bahwa intensitas komunikasi partisipatif program pertanian padi organik metode SRI berhubungan sangat nyata pada pi kurang dari 0,01 dengan tingkat kewirausahaan sosial. Sedangkan persepsi kemanfaatan program pertanian padi organik metode SRI berhubungan nyata pada pi kurang dari 0,05 dengan tingkat kewirausahaan sosial. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menunjukkan komunikasi partisipatif dalam pengembangan metode pertanian padi sawah organik memiliki dampak positif bagi pengembangan kewirausahaan sosial di Desa Parigi. Review mengenai kekuatan penelitian.
Satu, dasar teori yang diberikan tepat dan cukup membantu memperjelas kemana arah penelitian ini. Kedua, menggunakan beberapa metode analisis, yakni seperti metode statistik deskriptif, korelasi Q-kuadrat, dan range Spearman. Ditambah hasil analisis juga ditampilkan dalam jurnal ini, sehingga data jurnal dapat dikatakan valid. Ketiga, pengolahan data menggunakan juga variatif, yakni menggunakan Microsoft Excel 2007 dan SPSS 21. Review mengenai kelemahan penelitian. Dari judul kurang jelas di Pandegelangnya di daerah mana, dikarenakan di penelitian ini difokuskan pada desa Parigi. Dari bab pendahuluan, pada bagian pendahuluan data-data referensi yang diberikan sudah cukup baik dan banyak seperti berasal dari data pemerintah dan beberapa kutipan dari para pakar. Dilengkapi pula tahun data tersebut diambil. Yang kedua, kurang diberikannya rumusan masalah. Yang ketiga, tidak dijelaskan secara spesifik apa yang melatar belakangi penelitian ini. Detail gambaran dari objek yang diteliti, yakni penelitian ini sudah jelas bahwa objek yang diteliti diambil dari sensus dan didapat seluruh IPM sebanyak 56 orang, sehingga menurut saya ini bukan suatu kelemahan. Yang dari bab pembahasan, menurut saya penjelasan mengenai jumlah dan presentasi karakteristik individu penerima manfaat, program pertanian, metode SRI organik di awal pembahasan dapat lebih dipersingkat, sebab sudah ada penjelasan di tabel 1. Yang kedua, langkah lebih baiknya diberi penjelasan mengenai H1, H2, H3, apa sehingga mempermudah pembaca. Selebihnya mengenai pemaparan hasil sudah cukup jelas. Review mengenai kelemahan penelitian. Di bab penutup, pada bagian ini penulis sangat sederhana dalam menjelaskan, namun menurut saya sudah cukup mencakup apa isi jurnal ini. Yang kedua, mengenai saran dari peneliti, dijelaskan bahwa pengembangan pertanian padi organik metode SRI di Desa Parigi perlu pelatihan lebih lanjut ke arah pengembangan manajemen bisnis dan mengupayakan pemodelan agar pengembangan usaha tani terkelola dengan baik melalui kelompok-kelompok tani yang sudah terbentuk. Tetapi di sini penulis tidak menjelaskan lebih rinci mengenai pelatihan seperti apa yang harus diberikan. Yang terakhir, kesimpulan hasil review dari saya, menurut saya jurnal ini sudah cukup baik. Dari dasar teori yang diberikan mencakup data dari pemerintah dan pakar-pakar, metode analisis dan hasil analisis yang dijelaskan sudah cukup jelas. Alat analisis juga beragam, data-data karakteristik subjek penelitian juga tercantumkan dengan jelas dan rinci, walau menurut saya masih terlalu panjang dalam menjelaskannya. Penulis juga memberi saran, walau kurang spesifik saran yang diberikannya, dan sumber kepustakaannya juga sudah beragam. Ya, sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.